Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nulingga dari kelas 12 MIPA 4 dan nomor urut absen 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Asatusin. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak adalah lafaz ayat atau hadis yang tidak terikat oleh lafaz lain. Sedangkan pengertian dari muqayyad adalah lafaz ayat atau hadis yang terikat oleh lafaz lain. Dan yang kedua adalah hukum mempertukarkan lafaz muradif. Yang pertama itu tidak boleh mempertukarkan lafaz Al-Quran dengan lafaz lain sekalipun maknanya sama, karena lafaz Al-Quran dan maknanya langsung dari Allah. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengganti lafaz bacaan tertentu yang sudah ditentukan bacaannya, seperti bacaan sholat. Menurut Imam Hanafi dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bacaan sholat untuk orang yang mu'alaf. Pertanyaan yang ketiga itu nomor 21, yaitu macam-macam muwafaqah. Macam-macam mafhum muwafaqah itu ada dua. Yang pertama, mafhum muwafaqah fahwal kitab, yaitu mafhum yang hukumnya lebih tinggi dari yang tersurat. Contohnya seperti kita memukul orang tua kita, itu dosanya lebih besar daripada kita mengatakan karena unsur menyakitinya itu lebih tinggi. Lalu yang kedua, mafhum muwafaqah lahnal kitab, yaitu mafhum yang hukumnya sama dengan yang tersurat. Contohnya itu kita mendiamkan orang tua kita sama dosanya dengan kita mengatakan ke orang tua kita. Pertanyaan yang keempat yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan yang pertama, jika kasusnya sama, sebabnya sama, tetapi hukumnya beda, maka yang mutlak mengikuti muqayyad. Contohnya kata darah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. Kata darah itu berbentuk mutlak. Sedangkan kata darah dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 berbentuk muqayyad. Kesimpulannya itu darah yang haram adalah darah yang mengalir. Sedangkan darah beku itu seperti hati dan lipa itu hukumnya halal untuk kita makan atau kita konsumsi. Ketentuan yang kedua, jika kasusnya beda, sebabnya beda, tetapi hukumnya sama, maka mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya kata budak dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 3 itu berbentuk mutlak. Sedangkan Quran surat An-Nisa ayat 92 kata budak itu berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus dihar, memerdekakan hamba perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan dalam kasus pembunuhan wajib memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Ketentuan yang ketiga, jika kasusnya beda, sebabnya beda, dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya kata tangan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 itu berbentuk mutlak. Sedangkan kata tangan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus pencurian, batasan tangan yang dipotong itu cukup sampai pergelangan tangan saja. Sedangkan pada kasus berwudu, batasan tangan yang wajib kita basuh itu harus sampai siku. Ketentuan yang keempat, jika kasusnya beda, sebabnya sama, dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya kata tangan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ada yang berbentuk mutlak dan ada yang berbentuk muqayyad.
Kesimpulannya, menurut para ulama, batasan tangan yang disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan saja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yang dibasuh itu harus sampai siku seperti mengikuti pada saat kita berwudu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.